Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah sambil kita menunggu, mungkin tadi ada yang terlihat, khususnya ketika sholat saya pribadi tidak bisa melipatkan kaki sebelah kanan, gebis. Jadi kalau dilipat itu ketika sholat masih terasa sakit, Pak. Abilih, kenapa harus dijelaskan? Karena ini pernah kejadian kepada salah seorang sahabat. Jadi ketika beliau mengimami sholat anak-anaknya, posisi beliau dalam kondisi sakit. Nah, akhirnya gerakan sholat beliau ditiru oleh anak-anaknya. Nah, pada saat itulah sahabat menjelaskan, Bapak sholat seperti ini karena sedang tidak sempurna kondisi dan keadaannya. Nah, jadi bilih gening imam ge teu ditilep karena Bapak dan Ibu ketika sholat itu, apalagi ketika duduk, karena dalam sholat itu ada 3 cara duduk, nanti ada duduk iftiros dan ik'a. Nah, duduk iftiros dan ik'a itu biasanya dipergunakan di antara duduk 2 sujud. Tapi walaupun Imam Syafi'i mengatakan mau duduk di antara 2 sujud, mau tahiyat awal, itu tetap harus menggunakan iftiros duduknya gitu. Nah, nanti ada duduk tawaruk. Tawaruk itu adalah duduk tahiyat akhir. Tapi tetap dengan ungkapan Nabi menancapkan kaki kanan dan mengarahkan jari-jarinya ke arah kiblat. Jadi si sampean teh tekenging dikiekeun kedah ditilep. Kita itu. Nah, kondisi saya sedang tidak bisa pilih ke katinggal di turutan, ke Pak naon kagorengana di turutan ku sararea. Ya, karena memang sholat ini menjadi satu amalan yang istimewa seperti yang diucapkan oleh Nabi, awwalu ma yuhassibu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Makanya kenapa teristimewa ketika Allah menurunkan wahyu sholat kepada Rasulullah, Nabi langsung di Isra dan di Mi'rajkan. Nah, baru nanti setelah Isra dan Mi'raj yang perlu jadi perhatian adalah Jibril langsung datang kepada Nabi dan mengajarkan bagaimana tata cara wudhu dan bagaimana tata cara sholat. Ya Pak ya. Nah, nanti sebelum Isra dan Mi'raj, Rasulullah pun sudah mengalami sholat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan Bapak baca buku, kan sholat 5 waktu teh Isra dan Mi'raj. Tapi kenapa ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi sholat 2 rakaat. Jadi sholat sebelum Isra dan Mi'raj itu sudah ada. Sholat wajibnya adalah subuh dan sholat malam. Nah, sholat sunat yang lainnya salah satunya adalah tahiyatul masjid sudah ada. Makanya Nabi itu melakukan sholat tahiyatul masjid di Masjidil Aqsa. Nah, nanti beliau diberangkatkan, dimi'rajkan oleh Allah ke langit ke-7 dengan ungkapan Allah ingda sidratil muntaha. Sampai oleh Allah Nabi itu diajak ke langit penghujung, langit penghabisan, yang dimana nanti di setiap lapis pintu langit Nabi dipertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah, selepas Isra dan Mi'raj, Rasulullah belum mendapatkan SK bagaimana tata cara sholat. Nah, baru nanti siang harinya di waktu duhur Jibril datang mengajarkan kepada Rasulullah dengan ungkapan, ya Muhammad, inilah awal waktu sholat. Sampai beliau mengajarkan bagaimana tata cara wudhu, mengajarkan bagaimana tata cara sholat, Rasul langsung menjadi makmumnya. Balik lagi, asar datang lagi di waktu awal, mengajarkan seperti yang tadi. Maghrib balik lagi, mengajarkan seperti yang tadi di waktu awal, sampai begitu Isya dan juga subuh. Ternyata pelajaran sholat belum beres. Siang harinya, duhurnya, di hari esoknya Jibril datang lagi, tapi bukan di awal waktu, melainkan di akhir waktu. Asar datang lagi di akhir waktu, maghrib di akhir waktu, Isya di akhir waktu, sampai subuh pun di akhir waktu subuh. Nanti keluarlah salah satu hadis yang berbicara tentang mawaqitu sholah, bab tentang waktu-waktu sholat. Nah, itu semua datang selepas Isra dan Mi'raj. Sampai nanti Nabi mengemukakan bagaimana kaifiat atau tata cara sholat yang baik dan benar. Nabi mengungkapkan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang dimaksud oleh Nabi, aku pun sholat bukan hasil karya saya sendiri, tetapi saya sholat langsung melihat kepada contoh Jibril alaihi salam. Nah, maka kita pun harus langsung mencontoh kepada apa yang dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kumaha carana nyangaos teu aya deui.
Da bapak edan ngagaleuh kitab Bukhari hungkul moal kacumponan, ngagaleuh kitab Muslim hungkul moal kacumponan, ngagaleuh kitab Abu Daud hungkul, An-Nasai hungkul, Ibnu Majah hungkul moal kacumponan. Ternyata seluruh kitab ini harus kita satukan. Makanya nanti para ulama membuat kitab tersier, yaitu kitab fikih ibadah, termasuk salah satunya yang paling terkenal di zaman sekarang adalah Fiqh Sunnah karya Said Sabiq dari Mesir. Nah itu rangkuman hadis-hadis dari beberapa kitab oleh beliau, baru dikumpulkan misalkan bab tentang mengangkat tangan. Seluruh hadis dari kitab-kitab sahih disimpan di dalam judul itu. Jadi kita tahu, oh geuning cara ngangkat leungeun dina salat teh siga kieu. Nah itu. Kemudian bab mengucapkan takbir. Oh itu teh aya Pak. Jadi ngucapkeun takbir teh sanes ngangkat pandangan. Ya, jadi takbir itu bukan mengangkat tangan. Takbir mah naon? Allahu Akbar. Tapi ternyata dalam hadis ada yang melakukan dua pekerjaan dalam satu waktu. Contohnya kata para sahabat, aku melihat Nabi mengangkat tangan sambil bertakbir. Jadinya ngangkat, takbir. Nah itu kumpulan-kumpulan hadis yang dikumpulkan dibuatlah secara sistematis sesuai dengan judul. Yang pertama biasanya dari tentang kitab wudu ya, nanti ada tayamum dan lain sebagainya sampai bab mandi, baru masuk kitab sholah. Nah itu teh sanes kitab hadis eta mah, tapi kitab fikih. Nah itu para ulama tuh mempermudah agar bapak, mohon maaf seperti kita yang penuh keterbatasan, da kabayang Pak, lamun hayang nyampurnakeun fikih urang tentang masalah salat saja, seluruh kitab ulama yang berhubungan dengan kitab hadisnya harus kita beli. Kabayangnya Bukhari wae geus 4 jilid, Imam Muslim 4 jilid, Ibnu Abu Daud 4 jilid, An-Nasai 4 jilidnya dikumpul-kumpulkan 6 kali 4 geus 24 jilid. Acan Imam Ahmad musnadnya itu kan sampai 30 jilid Musnad Ahmad itu. Nu kabayangnya orang maca sajilid wae geus weureu, ieu maca 30 jilid gitu kan. Nah, para ulama mempermudah, makanya bersyukur kehadiran para ulama itu. Ibu mah jeung bapak asal gaduh artos kantun ngagaleuh, asal kersah hoyong macana beres da ibadah teh kitu. Ieu mah ngaji embung, meuli teu hayang gitu kan. Diajar henteu udah we rusak. Nah itu ya. Makanya mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan semuanya sampai saat ini bisa menjadi amalan makbulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita masuk ke lanjutan sejarah Yahudi. Kemarin kita sudah membahas Yahudi di fase Nabi Musa sampai Nabi Musa dan Nabi Harun diwafatkan oleh Allah. Kemudian kaum Yahudi atau Bani Israel mengalami kesesatan, berputar-putar selama 40 tahun di daerah yang sama tanpa memiliki tempat tinggal yang khusus. Jadi nomaden gitu. Jadi dia nggak punya tempat tinggal khusus selama 40 tahun disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan tempat orang Yahudi disesatkan itu, ada para ulama yang menyatakan disebutnya Jabal Musa, disebut nanti Gunung Musa. Karena selepas Nabi Musa wafat, di sanalah bangsa Yahudi ditinggalkan dan mengalami kesesatan. Nah, setelah mengalami kesesatan itu, datanglah murid Nabi Musa yang bernama Yusya bin Nun. Kalau di dalam kitab Taurat dan Injil disebutnya Nabi Joshua. Nah, ini periode diutusnya ya. Nah, ini periode diutusnya 1186 sebelum Masehi. Dan di dalam beberapa kitab sejarah sampai saat ini, nggak tahu Bapak kalau ada yang sudah menemukan, kalau saya pribadi belum menemukan kapan Yusya bin Nun ini dilahirkan dan kapan wafat, tidak ada tahun dan tanggalnya. Pokoknya nama ayawe Nabi Yusya teh gitu. Nah, ini berdasarkan dari beberapa kitab tafsir yang diambil. Nah, Nabi Yusya bin Nun, beliau adalah nabi yang melanjutkan atau estafeta dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Nama beliau adalah Yusya bin Nun bin Afarim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi ternyata masih satu keturunan dari Nabi Ibrahim ya. Namanya Yusya bin Nun di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan secara tekstual yang jelas. Jadi Quran menyebatkan kan Musa ma ayaya wa id qala Musa Yakub Harun ada, kalau ini tidak ada. Jadi nggak disebutkan namanya. Namun dari hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, diketahui jika nama sahabat Musa yang melayani dan menyertai perjalanan Musa adalah Yusya bin Nun. Perjalanan yang mana Pak? Nanti dalam Al-Quran ada kisah Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khidir. Nah, yang menemani Nabi Musa selama perjalanan dengan Khidir adalah Yusya bin Nun gitu. Matakna
Nabi Musa itu, Nabi Yusya itu selain muridnya Musa, beliau pun langsung melihat bagaimana Khidir mengajarkan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nah ini, Yusya bin Nun termasuk dari sekian banyak nabi yang diutus untuk Bani Israel. Ini di dalam Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir. Kenabian Yusya telah disepakati oleh ahli kitab. Namun Pak ahli kitab teh Yahudi, Nasrani dan Islam. Jadi ternyata di Yahudi diabadikan kisah Nabi Yusya. Nanti ada khusus kitab Yusya. Jadi ada ayat-ayat tentang Yusya cuma 20 ayat jumlahnya. Kemudian di Injil juga diyakini adanya Nabi Yusya, termasuk di dalam Islam, tapi tadi secara eksplisit dan tulisan di Quran tidak disebutkan nama Yusya bin Nun. Ini ya. Maaf. Nah ini. Tidak, nah sebahagian dari kalangan mereka yaitu kelompok Samirah tidak mengakui adanya nabi setelah wafatnya Musa kecuali Yusya bin Nun. Jadi bangsa Samirah itu tidak mengakui nabi setelah Nabi Musa. Bangsa Samirah ini orang Yahudi juga. Salah satu tokoh yang paling terkenalnya adalah Samiri yang membuat patung sapi. Yang menurut konon katanya Samiri inilah yang menjadi dajjal di zaman Nabi Musa. Tapi saya sudah jelaskan beberapa kali, Samiri bukan dajjal, ya. Nah ini. Nah, sebab namanya disebutkan di dalam Taurat. Jadi orang-orang Yahudi meyakini Yusya bin Nun adalah nabi setelah Musa karena di dalam Taurat disebutkan. Sementara selain Yusya mereka mengingkarinya. Padahal adanya nabi setelah Musa dan Yusya akan ada kebenaran yang datang dari Allah. Semoga laknat Allah berturut-turut untuk mereka, yaitu kelompok Samirah sampai hari kiamat. Kenapa Allah melaknat bangsa Samirah? Karena bangsa Samirah tidak meyakini kenabian setelah Nabi Yusya alaihi salam. Jadi nabi teh dugikeun ka Nabi Yusya we atos gitu. Nah sesana sanes nabi gitu. Nah ini. Kenapa disepakati Nabi Yusya ini oleh ahlu kitab? Karena termaktub dalam perjanjian lama. Perjanjian lama ini Taurat. Kalau kita buka tanda merah, nah itu adalah perjanjian baru. Sedangkan tanda biru, perjanjian lama yang isinya Taurat yang berisi kitab sejarah dan lainnya. Jadi Pak nanti kayak kitab Taurat, kitab Taurat itu isinya itu adalah senandung-senandung puisi-puisi dan nasihat-nasihat. Kitab Taurat sendiri diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi isi nate senandung, makna wajar lamun tiap hari Minggu punten orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu ketika di gereja ngadoa natenya nyanyi kidung. Nah itu memang di Taurat diajarkan demikian. Jadi Taurat kemudian Zabur ya yang nanti kepada Nabi Daud isinya hanya senandung-senandung, nasihat-nasihat dan puisi-puisi. Padahal ada di Islam ge sami weh. Sok Bapak coba lihat ayat-ayat Al-Qur'an itu kan seperti puisi, apalagi surat-surat yang berada di juz ke-30 itu apa disebutnya itu ya? Prosa atau apa tuh yang bagian akhirnya itu? Misalkan idza sama'un fatarat wa idal kawakibum tasarat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu busirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharaka birubika karim. Itu kan belakangnya tasukun itu kan sama seperti keindahan syair dan puisi yang diajarkan. Oh dalam bahasa Indonesia buatlah puisi yang akhirannya a cana atau ab gitu ya. Jadi mun ab alenia pertama belakangnya c misalkan, berarti alenia kedua jangan c karena harus ab berbeda. Nah Quran pun sama memiliki hal yang demikian. Nah kalau di dalam Bible Yosua namanya bukan Yusya. Jadi Yusya mah itu ejaan Arab, ejaan Latin ininya Yosua. Setelah Taurat ada, nanti ada khusus namanya kitab Yosua ya. Jadi kitab Yosua itu masih bagian dari Bible dan Taurat. Nah kisah Nabi Yosua ada juga dalam kitab Keluaran, Bilangan dan Ulangan, dan kitab khusus Pak itu nami suratnya. Jadi kita ayat kitab Keluaran, ada kitab Kejadian ayat berapa, pasal berapa. Kalau di kita mah surat keberapa, ayat berapa gitu ya. Saya lupa mau bawa contohnya itu. Nah setelah itu langsung kitab Yosua yang sangat tebal dari Yosua 1 sampai Yosua 24. Setiap kitab Yosua ada kurang lebih 20 ayat. Jadi kisah Nabi Yusya ini di Taurat lebih banyak daripada di dalam hadis atau di dalam Al-Quran. Jadi ternyata Taurat dan Injil lebih banyak menceritakan bagaimana kisah Yusya bin Nun ketimbang di dalam Islam sendiri. Tapi di dalam Islam mengakui dan mengimani
adanya Nabi Yusya, yaitu sebagai teman dan juga muridnya Nabi Musa, walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit. Nah ini salah satu ayatnya Pak, di dalam surat Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu la abrohu hatta ablugo majma'al bahrain au amdiya hukuban. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, nah ini li fatahu, nah li fatahu ini di dalam kitab tafsir termasuk tadi Ibnu Katsir menyebutkan kalimat fatahu adalah Yusya bin Nun. Jadi Allah hanya menggantinya dengan lakob, dengan istilah sebutan. Yusya bin Nun adalah pembantu Nabi Musa alaihi salam, gitu ya. Nah ini kilas balik tadi ya. Jadi kenapa adanya Nabi Yusya? Nah ini kilas balik yang tadi saya sebutkan. Setelah wafatnya Nabi Musa, ya beliau setelah berpulang, Nabi Musa setelah menyelamatkan Bani Israel dari kecaman Fir'aun, nanti Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, orang Yahudi atau Bani Israel tersesat selama 40 tahun. Nah setelah itulah diutus Nabi Yusya bin Nun. Nah ini. Nah saat orang-orang Yahudi tadi tersesat 40 tahun, mereka berputar-putar di gurun Sinai atau semenanjung Sinai yang dikenal juga dengan Jabal Musa yang dekat dengan daerah Mesir. Nah belum bisa memasuki kawasan Baitul Maqdis karena oleh Allah disesatkan. Kabayangnya banyak tempatnya deket tapi teka panggih gitu. Nah itulah yang disebut dengan kodo dan kodar Allah. Sehingga bapak yang pendak jeung bapak B, nah ada sok sanajan sakomplek da sesah pendakna eta. Padahal cek urang mah kari kabumina gitu. Tapi da angger pas kabumina ge, kalau belum waktunya bertemu tidak? Tidak, angger we da eta kodo kodar Allah mah. Nah termasuk seperti kejadian ini, dia berputar-putar di semenanjung Sinai. Ingin pergi meneruskan dari semenanjung Sinai ke Baitul Maqdis itu kan tinggal jalan ke atas, tapi oleh Allah disesatkan, jalan itu seolah-olah tidak ada, jadi muter we didinya di semenanjung Sinai. Nah setelah Nabi Musa dan Harun wafat, ketika 40 tahun dalam kesesatan, barulah datang Nabi Yusya bin Nun untuk apa? Untuk membawa orang-orang Yahudi atau Bani Israel kembali ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Baitul Muqaddas atau yang sekarang dikenal dengan Yerusalem atau Palestina, ya. Nah, Yusya bin Nun melanjutkan kepemimpinan dari Musa dan Harun untuk menyerang kaum Amalikoh yang ingkar kepada Allah yang saat itu menguasai Baitul Maqdis. Jadi Bapak, ternyata Palestina itu sejarahnya penguasanya banyak, pernah bergonta-ganti sampai nanti pernah satu saat Palestina pun dikuasai oleh bangsa Romawi yang nanti dibebaskan oleh Umar bin Khattab ya di tahun 650 Masehi ketika beliau menjadi khalifah. Nah ini. Nah Yusya bin Nun mempersiapkan pasukan untuk memasuki Baitul Maqdis dengan cara menembus benteng Yerikho. Nah Yerikho dalam bahasa Arabnya adalah Ariha, disebut sebagai kota tertua di dunia, terletak di tepi barat dekat Sungai Yordan. Nah ini Bapak nanti kalau ada istilah mendengar negeri Syam itu terdiri dari 4 negara, Palestina, Mesir, Yordania, dan Suriah. Nah itu disebutnya negeri Syam. Dulu tuh itu satu negara, negeri Syamnya disebut nate. Nah sekarang terbagi menjadi 4 bagian, Suriah, Palestina, Mesir, dan juga Yordania. Nah, Yusya kemudian mengirim 2 orang untuk mengintai mengamati wilayah. Jadi nanti Yeriko ini Pak, dari Laut Merah kalau ingin masuk ke Baitul Maqdis harus melewati benteng Yeriko dulu. Jadi tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis kalau tidak memasuki benteng Yeriko. Makanya perjalanan terberat yang dibawa oleh Nabi Yusya adalah harus berperang dengan suku bangsa yang menjaga pertahanan benteng Yeriko ini. Ini ya. Nah, ini ilustrasi gambar benteng Yeriko yang saya dapati dari buku ensiklopedia Palestina ya. Nah ini Yeriko. Nah ini Laut Mati, ini Yerusalem. Jadi kalau ingin masuk ke Yerusalem itu, nah ini dari Sungai Yordan, dia harus menembus benteng Yeriko dulu. Mukadimah kan jauh. Kalau ingin masuk dari sini, nah ini ya. Ini peta dulu. Nah ini peta baru. Kalau peta baru sekarang sudah tidak ada Palestina. Ya dulu masih Kanaan namanya. Sekarang namanya Kingdom of Israel. Israel Raya ini. Nah, Yeriko masih ada di sini Pak. Di atas Yerusalem, di atas Laut Mati. Nah ini daerah sini. Nah ini
dari UNESCO foto terakhir benteng Yeriho yang sudah dihancurkan oleh Nabi Yusya bin Nun. Nah ini letaknya. Tos hancur aya nama tos daya. Tinggal sisa-sisa puing-puingnya saja. Nanti kalau bapak dan ibu punya kesempatan untuk umroh, nah mudah-mudahan ada umrohnya nanti bisa traveling, kan ada yang umroh plus Turki ya. Nah ini umrohnya minta ke Palestina, tapi tong ka jalur gajah, minta ke jalur gajah ngilu perang. Nah ini ya. Bapak kan selama ini berpikir Palestina itu semua perang, tidak ada perang di alur didinya, we hungkul teu kaluar di daerah Gaza ya. Daerah-daerah sininya aman. Bahkan kemarin salah satu kawan saya ketika membimbing umroh, aman dah di dia memang kadangu suara-suara tembakan, suara apa itu memang terdengar. Jadi serasa tidak nyaman. Dan jangan dikira Palestina ini negara yang tidak makmur. Makanya bapak dan ibu kalau lihat kebun kurma di sana, Palestina merupakan salah satu negara yang menghasilkan kurma terbaik. Makanya Maryam ibunya Nabi Isa itu kan diberi santapan hidangan oleh Allah berupa kurma Palestina olahraga yang sakararia ya. Lamun keur bulan Ramadan mah meuni kareueut ningali teh Pak, makan 2 sampai 3 biji saja itu mengenyangkan, karena biasanya kalau makan yang manis itu lebih cepat kenyang gitu ya. Olahraga sekali hararideng gitu nya, lamun siang mah juga cucungu gitu gara-gara ini hitam. Nah ini kondisi Yeriho saat ini. Nah dari wanita yang tadi makanya tahu ya bagaimana cara menghadapi benteng Yeriho yang dijaga oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kengerian menghinggapi kami karena Tuhan telah mengeringkan Laut Merah. Jadi ternyata orang-orang yang tinggal di Yeriho ini takut kepada Bani Israel. Ternyata mereka tahu karena Bani Israel adalah umatnya Musa, umatnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya mereka tahu, makanya mereka menyebutkan kengerian menghinggapi kami karena Tuhan telah mengeringkan Laut Merah bagi kalian. Jadi mereka tuh takut sebetulnya. Nah, Nabi Yusya mempersyaratkan bahwa mereka yang ikut berperang bersamanya adalah yang tidak terikat hatinya kepada dunia, karena bukanlah jumlah prajurit yang dicari melainkan keikhlasan. Ini menjadikan catatan penting. Jadi perang mah ya menurut Islam ya, bukan menurut kita. Menurut aturan Islam, berperang itu bukan banyaknya prajurit, tetapi dari sekian prajurit yang ada, sejauh mana mereka ikhlas mengorbankan dirinya untuk agama Allah. Makanya peperangan pertama ya, ketika perang Badar, itu kan umat Islam itu jumlahnya lebih sedikit, hampir setengah dari pasukannya orang-orang kafir. Tapi Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, jika kami dikalahkan pada kesempatan hari ini, nanti manusia mana lagi akan menyembah Engkau, kata Nabi Muhammad. Akhirnya doa Nabi Muhammad dikabulkan. Peperangan yang begitu besar, umat Islam yang jumlahnya lebih sedikit ternyata bisa menghancurkan musuh yang 3 kali lipat jumlahnya lebih banyak. Jadi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Intinya ini. Makanya kenapa Nabi Yusya mengajak bangsa Yahudi, tidak semuanya, tetapi yang hatinya ikhlas untuk berjuang, untuk memperjuangkan tentang ya satu adalah agama Allah, yang dimana dia harus kembali ke Yerusalem, karena kembalinya ke Yerusalem bagian daripada perintah Tuhan. Nah itu ya. Nah maka dimulailah perjalanan suci itu dengan para pemuka agama berjalan di barisan terdepan memimpin gerakan Bani Israel. Nah, sampai di tepi Sungai Yordan, para pemuka agama mencelupkan kakinya ke dalam air untuk menyeberang, maka muncullah mujizat. Tapi ini mujizat ini ada sebagian ulama yang tidak sepakat ya Pak ya. Tapi ini saya cantumkan saja sebagai bahan perbandingan, karena di dalam beberapa buku sejarah ada yang mencatat ini. Jadi begitu sampai ke Sungai Yordan, para pemuka agama dari bangsa Yahudi ketika mencelupkan kakinya ke sungai tersebut, maka muncullah seperti mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, karena tiba-tiba tepi sungai itu menjadi kering. Akhirnya mereka bisa berjalan di atas sungai tersebut. Walaupun kata para ulama, kisah ini ada yang menyebutkan sebagian kisahnya adalah doif, tapi saya simpan saja di sini sebagai bahan perbandingan. Karena kalau bagi Allah tidak ada yang tidak mustahil, ya. Tapi memang kisah ini jarang didengar. Tapi di dalam beberapa buku ada yang menyebutkan kejadian ini terjadi seperti kejadian Nabi Musa ketika menyeberangi Laut Merah. Nah itu ya. Nah setelah menyeberangi sungai yang lebar dan besar itu, tidak ada mengalami kesulitan karena Allah tadi membantunya. Nah sampai di pinggir Sungai Yordan di wilayah Gilgal, perbatasan Yericho, bangsa Yahudi dan Nabi Yusya berkemah di sini.
Nah, berita tentang kedatangan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Yusya sampai ke seluruh negeri. Begitupun semua pemimpin di kawasan Baitul Maqdis, mereka ketakutan tatkala mendengar bagaimana Allah lagi-lagi membantu Bani Israel dengan membuat jalan kering di perairan. Jadi maksudnya orang-orang yang sudah mendengar kisah Musa dan Fir'aun yang ditenggelamkan, sehingga para pemimpin yang mendiami Palestina takut terhadap umat yang pernah dibawahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, gerbang Yeriho yang besar dan kokoh pun ditutup rapat-rapat, tidak seorang pun dapat keluar atau masuk. Nabi Yusya memerintahkan semua orang berjalan mengelilingi benteng selama 6 hari. Nah, nanti di hari ketujuhnya baru masuk. Nah, di hari ketujuh dinding benteng raksasa itu runtuh dan para prajurit Nabi Yusya merangsek masuk ke dalam kota. Nah, di sini terjadi kembali mukjizat. Apa mukjizat ini? Mukjizat terkenal. Nah, kalau ini hadisnya sahih kalau ini. Jadi tatkala Nabi Yusya dan pasukannya hendak menembus benteng Yeriho di hari ketujuh, matahari sempat dibuat berhenti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya hari itu sudah masuk maghrib, tapi ternyata oleh Allah waktu maghrib terhenti, jadi datang ke maghrib di jam 5 wetras gitu. Ternyata itu doanya Nabi Yusya kepada Allah. Nah, perang terakhir bertepatan dengan hari Jumat, karena ternyata hari Sabtu itu adalah hari yang disucikan oleh orang-orang Yahudi. Jadi jika bangsa Yahudi yang ketika berperang dengan bangsa Yeriho itu memasuki hari Sabtu, maka itu sudah mengalami kerugian orang-orang Yahudi. Makanya Nabi Yusya berdoa kepada Allah agar diberi jeda untuk kemenangan ini. Salah satu mujizatnya adalah Allah mengizinkan matahari tidak beredar dalam beberapa waktu, ya. Padahal logika nanya lamun matahari terus beredar kiamat kudu nama. Tapi da ieu mah izin Allah, tidak ada yang mustahil. Nah, ini doa yang dilakukan oleh Nabi Yusya, innaka ma'muratun wa ana ma'murun. Ya Allah, sesungguhnya matahari yang kau ciptakan adalah makhluk engkau yang mendapatkan perintah dari Allah. Aku pun wa ana ma'murun, aku juga sama diperintah oleh Allah. Jadi matahari makhluk, aku juga makhluk. Matahari dan aku juga punya kesamaan, sama-sama diperintah oleh Allah. Matahari diperintah taat, aku juga diperintah taat. Begitu kata Nabi Yusya. Allahumma bisha alaina fahusibat. Ya Allah, tahanlah sebentar matahari ini. Dan doa ini ternyata dikabulkan oleh Allah, sehingga matahari tidak kunjung terbenam. Karena apa? Hitungan hari itu, kalau kalender Komariah, masuk hari esok itu bukan jam 12 atau bukan jam 00, tapi mulai dari bada maghrib. Jadi masuk maghrib itu sudah masuk hari esok. Makanya kenapa jangan sampai masuk ke hari Sabtu, karena kalau sudah masuk maghrib matahari terbenam, maka itu sudah masuk hari Sabtunya. Makanya Nabi Yusya berdoa, tahanlah sebentar matahari untukku ya Allah, karena kita sama-sama makhluk yang kau ciptakan, sama-sama punya kewajiban, sama-sama punya hak sebagai makhluk engkau. Dan ternyata ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ya belum teka-teki. Ini mah sama ya. Nah, ini kalau ini mah beritanya dari Nabi. Sesungguhnya matahari itu tidak pernah tertahan, tidak pernah terbenam hanya karena seorang manusia, kecuali untuk Yusya, yakni pada malam-malam dia berjalan ke Baitul Maqdis. Jadi mah cerita Nabi, Allah tidak pernah menghentikan edaran matahari untuk seluruh manusia, kecuali untuk satu manusia, yaitu Yusya bin Nun. Inilah salah satu kelebihan dan mukjizat Nabi Yusya. Nah, ini ilustrasi yang didapatkan dari ensiklopedia, di scan. Nah, dapat ini ilustrasinya ketika Nabi Yusya meminta dan berdoa kepada Allah agar matahari tidak terbenamkan. Ini sama runtuhnya Yeriho di tangan Yahudi pasca melalui fase kebingungan. Nah, ini bangsa Yeriho. Nah, ini bangsa Yahudi, Pak. Ini yang dipegangnya adalah tabut Musa. Nah, di dalam tabut ini isinya itu ada jubahnya Nabi Musa, ada tongkatnya Nabi Musa, termasuk nanti ada Taurat yang terbuat dari alwah, dari kayu-kayu, yang dimana Nabi Musa mendapatkannya ketika di Semenanjung Sinai, yang isinya adalah the Ten Commandment tentang 10 perintah Tuhan. Adanya disimpan di dalam tabut ini. Tapi nanti tabut ini dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar selepas wafatnya Nabi Sulaiman. Nanti akan kita bahas di fase Nabi Sulaiman. Nah, ini kemenangan yang dipimpin oleh Nabi Yusya bin Nun, makanya digelapkan. Ini hanya ilustrasi saja. Kekalahan bangsa Yeriho, yang padahal bangsa Yeriho itu terkenal kuat, tapi dengan izin Allah
akhirnya bangsa Yahudi pun kembali ke Palestina ya, di bawah pimpinan Nabi Yusya bin Nun. Nah, Nabi Yusya diutus untuk meneruskan dakwah. Ini kesimpulannya? Yusya bin Nun diutus 40 tahun setelah bangsa Yahudi kebingungan sebagai pelajaran bagi pembangkang aturan Allah. Nah, ini di tahun ini Nabi Yusya diutus menuntun Yahudi ke Palestina, kemudian mereka berperang melawan bangsa Yeriho dan akhirnya Yahudi pun menang. Nah, datanglah perintah bersyukur kepada Allah setelah kemenangan ini. Nah, inilah ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 58, wa idkudnal khulu hadihil qaryah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada kalian bangsa Yahudi, masuklah kamu ke negeri ini. Hadihil qaryah yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Fakulu minha, maka makanlah kalian minha dari negeri tersebut. Hai susi itum, dari arah mana yang kau inginkan. Rogodan wadkhulul baba sujadau, dan masuklah kalian ke dalam pintu itu dengan cara bersujud, dan katakanlah hitotun. Nah ini, dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang yang berbuat baik. Maksudnya Allah memerintahkan Bani Israel yang sudah ditolong oleh Allah memenangkan peperangan dengan bangsa Yeriho agar bersyukur kepada Allah dan meminta ampunan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbuat baik. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi? Ternyata di dalam tafsir dinyatakan ayat ini mengandung pengingat kepada anak Israel atau anak cucu Nabi Yakub tentang kejadian besar yang terjadi pada pendahulu mereka, akan nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel akan wajib disyukuri. Namun yang terjadi adalah setelah Bani Israel mengenyam berbagai kenikmatan, ternyata mereka ingkar kepada Allah, bahkan mereka mengganti perintah Allah dengan mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan kepada mereka. Di antara perbuatan yang mereka lakukan adalah mengganti perintah sujud dengan mengangkat kepala, tunduk sebagai bukti ketaatan dengan pembangkangan, dan disuruh rendah hati malah bersikap angkuh dan sombong. Maka dari akibat itu, melalui para malaikat Allah menurunkan malapetaka berupa siksa yang sangat pedih kepada orang yang zalim, yang dimaksud adalah orang Yahudi. Hal yang demikian selalu berbuat fasik, yaitu tidak pernah bersyukur dan menyiratkan pembangkangan dan kesombongan. Jadi di belahan bumi mana orang Yahudi hidup, Bani Israel hidup, ditolong oleh siapapun, selepas itu mereka berkhianat kepada aturan Allah. Jadi tidak ada kisah orang Yahudi yang tidak pernah berkhianat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita memiliki sifat-sifat demikian, maka kita sudah terpengaruh oleh virus-virus kemunafikan. Karena Nabi pernah menyatakan ayatul munafik salasun. Ciri orang-orang munafik itu ada 3. Salah satunya adalah idatu mina khona, jika diberikan amanah dia berkhianat. Nah, khianat merupakan salah satu bentuk sifat yang sudah melekat dan menempel kepada karakter orang-orang Yahudi, baik orang Yahudi masa lalu ataupun Yahudi masa sekarang. Mereka paling senat berkhianat kepada orang-orang yang telah dipercayai oleh mereka. Nah, ini di dalam kitab Yosua. Hal ini sudah dikatakan sebagai janji Tuhan kepada Israel. Ketahuilah aku serahkan ke tamanmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Jadi ternyata di dalam kitab Taurat sudah disebutkan kalau bahwasannya Nabi Yusya bin Nun akan mengalami kemenangan. Nah, di dalam Yosua ayat 6 pasal 20 dikatakan, lalu bersolaklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersolaklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ternyata berita kemenangan Nabi Yusya bin Nun beserta Bani Israel itu pun tercatat di dalam kitab Taurat ya. Ini terakhir saja saya simpulkan. Jadi nanti setelah memasuki ke Baitul Maqdis, kan keturunan Bani Israel itu ada berapa, Pak? Ada 12 ya, ada 12 anak Nabi Yakub yang disebut Bani Israel. Nah, ternyata Nabi Yusya bin Nun pun Nabi Yusya bin Nun pun membagi 12 wilayah. Jadi nanti wilayah Baitul Maqdis dibagi menjadi 12 berdasarkan keturunan dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi ternyata pemilihan ini nanti kan ditunjuklah seorang hakim untuk membagi ini. Nah, diwarnai dengan pertikaian, Pak. Jadi mencek urang mah bagi waris teu satuju.
nah cenah lanceuk urang leuwih gede adi urang leuwih leutik jadi bertengkar. Teu beda jauh jeung urang umat Islam nu teu yakin kana keputusan waris yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Kan banyak ya Pak umat Islam yang tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah, palebah hukum waris. Tapi ari palebah kawin ayat Quran dijadikeun dalil eta teh. Tuh kan nikah opat teh sunnah Nabi. Kanu nikah we hayo ari bab masalah urusan bagi harta mung menggunakan Al-Qur'an teh. Tah eta teh kalakuan Yahudi nu siga kitu teh. Nah gini ya. Akhirnya apa Pak? Nah setelah wafatnya Nabi Yusya, nah ini yang menjadi parah ini. Ternyata mereka nanti menunjuk seorang raja yaitu Tolut. Nanti kita akan membahas setelah Yusya sebelum Nabi Daud, membahas dulu tentang Tolut. Siapa Tolut ini? Nanti ditunjuk oleh Bani Israel sebagai raja. Dan ternyata yang paling parah adalah setelah Nabi Yusya wafat dan Tolut menjadi raja, ada beberapa nabi Allah yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Salah satu yang paling terkenal adalah Nabi Yesya alaihi salam yang dibunuh dengan cara digergaji oleh orang-orang Yahudi. Nah itu ya, ngerinya mereka itu orang-orang Yahudi. Nabi Allah wae dibunuh, komo deui urang. Jadi kan Nabi jeung ka Rasul we teu sieun orang Yahudi mah, komo deui ka urang saha gitu kan. Nah ini. Nah nanti silih berganti raja ini beberapa masa hingga Allah mengutus Nabi Daud alaihi salam sekaligus menjadi raja yang paling terkenal setelah raja-raja yang disebutkan dalam Al-Quran, kisah tentang Tolut dan Jalut ya. Nah ini. Nah, Nabi Daud memiliki keturunan yaitu Nabi Sulaiman. Nah pada masa Nabi Sulaiman inilah kejayaan Baitul Maqdis semakin terlihat terang. Tapi nanti setelah pas Nabi Sulaiman wafat, bangsa Yahudi mengalami penyiksaan lagi. Nah itulah yang Allah takdirkan bagaimana bangsa Yahudi dari masa ke masa. Nanti insya Allah akan kita bahas sampai periode Nabi Muhammad alaihi salam ya Pak ya, sampai terjadi kunaon sih Yahudi teh sampai berbuat seperti ini. Dan kenapa Allah menyebutkan Yahudi di dalam Al-Quran sebagai satu bangsa yang memang mereka tidak akan pernah ridho terhadap umat Islam. Salah satu alasannya tadi karena tidak turunnya Nabi terakhir itu bukan turun dari kalangan Yahudi yang seperti apa mereka pikirkan, seolah-olah Nabi Muhammad itu harusnya turun dari gennya Ishak, bukan turun dari gennya Ismail. Itulah salah satu hal yang membuat orang Yahudi menjadi ingkar kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Pak ya. Ini sedikit kisah tentang bagaimana perjalanan bangsa Yahudi di periode Nabi Yusya bin Nun. Intinya hikmah yang bisa kita ambil, janganlah kita seperti orang Yahudi yang pandai berkhianat terhadap aturan-aturan yang sudah Allah buat. Nah, termasuk kita ya ibu dan bapak. Makanya saya kemarin membahas sedikit tentang kisah bagaimana ada satu judul yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarakpuri di dalam kitabnya Al-Ikhtilafu fi Ta'yin Al-Isra wal Mi'raj. Ini saya rasa menarik judulnya ini. Perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam menetapkan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Ternyata para ulama itu mengatakan Isra dan Mi'raj tidak terjadi pada tanggal 27 Rajab. Makanya pertanyaan saya, kenapa di kita menetapkan Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab, bahkan itu sudah menjadi libur nasional. Padahal para ulama sendiri mengatakan kejadian Isra Mi'raj itu tidak terjadi di bulan Rajab. Bahkan yang lebih rojih kata para ulama, Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-13 di bulan Muharram, 6 bulan sebelum Rasulullah hijrah. Kalau mau itu yang lebih rojih dalilnya kata para ulama ahli sejarah. Ari ulama ahli sejarah mabu mun ngobrol teh lain ecek, tapi sudah hasil penelitian. Nah, yang menarik adalah kata para ulama, kenapa Allah tidak menetapkan secara langsung saja Isra Mi'raj tanggal sekian? Tetapi mengapa tidak? Kan kalau Ramadan jelas nggak Pak? Kapan masuknya bulan Ramadan? Jelas ya, nya bulan Ramadan anu puguh mah tanggal hiji Ramadan. Ayeuna di Indonesia aya nu ngawitan saumna teh Rebo, aya nu ngawitan saumna Kemis. Tapi nu Rebo jeung Kemis teh ada persamaan. Apa persamaannya? Sama-sama mereka memulai dengan satu Ramadan. Jadi teu aya anu saum Rebo hiji Ramadan, anu saum Kemis 2 Ramadan, enggak. Jadi anu saumna Kemis jeung Rebo teh sarua boga keyakinan eta teh tanggal hiji. Tapi untuk Isra dan Mi'raj kenapa enggak ditain 27 we cek Allah teh Rajab? Enggak. Jadi kata para ulama, hikmah daripada tidak ada pentakyinan tersebut adalah yang perlu dibicarakan oleh umat Islam adalah bukan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj,
tapi risalah apa yang sudah Allah berikan kepada Rasulullah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nyapanya? Wah, orang ngareurah acara Isra Mi'raj eta tepikeun ngadatangkeun kiai terkenal atuh. Pinuh masjid teh. Capek kan panitia teh. Nalika salat subuh kaberangan kabeh. Kan teu ngajaga sunah atuh. Tah nu penting mah lain ceramahna, nu penting mah ngajaga sunnahna. Nah, itu yang diinginkan oleh para ulama itu. Tadi karena salat merupakan salah satu amal yang akan pertama kali ditimbang atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah salat kita. Jika engkau ingin memperbaiki hidup, jangan salahkan Allah, jangan salahkan manusia, jangan banyak membuat acara yang aneh-aneh. Tapi jika ingin memperbaiki hidup, satu-satunya cara adalah perbaikilah salat. Jika salatnya baik, insya Allah hidup kita pun akan lebih baik. Nah, ini hikmahnya. Jadi satu, jangan pernah berkhianat kepada ajaran yang sudah Allah berikan. Yang kedua, harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ingat ya Pak ya, musibah teh lain kasusah wae, kasenang ge musibah. Jadi ketika ibu dan bapak mendapatkan rizki lebih, mendapatkan momongan baru, mendapatkan sesuatu yang dianggap itu adalah sesuatu kenikmatan bagi kita, maka cara kita bersyukurnya adalah dengan cara bersyukur kepada Allah. Tapi jika kita diberikan musibah dengan kesulitan, dengan kesusahan, maka cara kita mendekati diri kepada Allahnya dengan cara bersabar. Nah, itulah yang Allah inginkan. Jadi cara bersyukur itu tidak hanya sekedar mengucapkan rasa syukur, tetapi adanya perbuatan-perbuatan kita yang memperlihatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ari mulut mah, ya Allah, saya bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan, tapi sedekah tara daek. Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan, tapi berbuat baik kepada orang lain tidak mau. Nah, jadi yang dimaksud bersyukur bukan hanya batas mulut, tetapi harus ada tindakan atau aksi yang mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dua itu saja hal yang bisa kita petik dari kejadian perjalanan Bani Israel atau Yahudi pada periode Nabi Yusya bin Nun alaihi salam. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas perjalanan bangsa Yahudi di periode Nabi Daud dan juga Raja Tolut dan Jalut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.